masyarakat. Saya tidak mengatakan rubrik diari seleb tidak oke. Saya hanya mempersoalkan materinya saja. Karena menurut saya materinya bisa mengundang polemik di masyarakat. Kita semua tahu, artis masih dianggap sebagai dewa oleh sebagian masyarakat. Kita ini wartawan gosip atau wartawan yang punya tanggung jawab moral sama pembaca sih, Chris? Maksud saya bukan seperti itu, Foni. Tapi intinya sama aja kan? Apapun bentuk sebuah media, kita itu harus kasih informasi yang benar sama pembaca. Karena di situ letak tanggung jawab moral kita sama mereka. Coba kamu pikirkan akibatnya, Fon. Karena tidak semua pembaca menyukai sisi hitam oleh artis yang diidolakannya. Begitu pula dengan artisnya. Saya hanya khawatir saja suatu saat nanti artis tersebut datang ke sini dan komplain kepada kita. Kenyataannya sedetik ini nggak ada yang komplain kan? Ya, Pak Willy. Gimana? Udah ada schedule syuting untuk Cindy? Oh, udah mbak. Besok pagi kita start syuting. Jadi tolong diatur jadwalnya ya. Soalnya tayangan stripping, mbak. Oh, oke. Gak masalah kok, Pak. Tapi saya minta tolong, Pak. Skenario-nya di email aja. Biar Cindy nanti bisa siap untuk syuting besok. Ya. Beres, nanti saya suruh orang kantor email. Thanks, mbak ya. Oke, makasih, Pak. Ya, Bu Widya. Mbak Reni, jangan lupa ya, jam 3 tepat Mbak Cindy ditungguin Ibu Kepala Dinas Kesehatan DKI di kantor. Soalnya, konferensi pers untuk acara kampanye anti rokok akan diadakan sekitar jam 4, Mbak. Oh, iya. Tenang aja, Bu. Schedule pemotretan untuk hari ini sebentar lagi selesai. Jadi, sudah ini saya akan segera sana sama Cindy ya. Baik, Mbak Reni. Sampai ketemu nanti ya. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih. Mas Jarwo. Cindy kemana? Ini belum ganti. Oh, belum ganti. Makasih ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Cindy. Bisa-bisanya sih lo ngerokok di sini. Nanti kalau sampai ada wartawan yang lihat gimana? Lo lupa, lo lagi terikat kontrak program anti rokok. Udah deh, Ren, yang ribet. Di sini itu steril dari yang namanya wartawan. Iya, tapi kan, Sin. Udah deh. Di sini itu lo cuma ngatur schedule gue. Oke? Ini sih, Pak. Pon, serius amat sih lo nanggepin protesnya Christian? Hah? Anggap aja kritik. Shit, gue bisa bedain mana yang namanya kritik sama bukan. Lagian tuh orang kenapa sih sirik banget sama gue? Kenapa coba sirik? Gara-gara rubrik gue banyak yang suka. Tahu, Fon, tahu. Tapi lo tuh nggak perlu emosional kayak gini. Justru kalau lo kayak gini, lo nunjukin kekerdilan lo, tau nggak? Jiwa besar lah, girl. Jiwa besar, girl. Lo pikir gampang apa? Udah deh. Yang penting Pak Hendra masih mau ngedukung rubrik yang lo pegang. Beres kan? Udah, sekarang kita makan siang dulu di kantin. Ntar sore kita mesti ngeliput kampanye anti rokok. Oke? Oke. Foni. Susah banget sih gue naklukin lo. Kita semua menyadari, kampanye anti rokok ini lebih pada gerakan moral. Karena pemerintah sendiri tidak mungkin menutup industri rokok. Karena semua itu menyangkut dengan jutaan tenaga kerja yang terserap dalam industri rokok. Mulai dari sektor perkebunan dan tembakonya dan juga industrinya. Jadi saya harap teman-teman media massa dan elektronik ikut membantu gerakan moral ini. Karena sehari tanpa asap rokok, bumi ini bisa tersenyum.
Iya Pak Roni. Iya Pak. Ini masih di jalan. Iya Pak. Ya mungkin sekarang. Woi! Woi! Jamret! 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 Woi! Jangan lagi motor nih! Wan! Poni, kita bisa telat! Mbak Cindy, bagaimana perasaan Mbak Cindy terpilih menjadi duta kampanye anti rokok? Tentunya saya sangat senang sekali karena buat saya ini adalah sebuah amanah. Ya, setidaknya lewat kampanye anti rokok ini saya bisa memberikan penilaian yang lain kepada masyarakat bahwa artis-artis yang selalu dipandang glamor masih punya kepedulian tentang bahayanya anti rokok. Jadi, tunggu apa lagi? Stop rokok dari sekarang juga. Gak mau. Yakin? Panjang lo ya. Mana hpnya? Gak mau. Ayo. 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 Sekarang gue serius nih. Ayo. Lihat ya. Ya, dikutuk kayu pingsan. Makasih ya bang. Makasih ya bang. Selalu mereka payah. Gila. Mbak Cindy, bagaimana komentar Mbak tentang perempuan-perempuan perokok? Saya hanya bisa menyarankan berhentilah merokok. Ya, karena sudah terbuktikan rokok itu sangat berbahaya sekali buat kesehatan janin dan sebagai penyebab dari berbagai penyakit. Jadi stop rokok dari sekarang juga. Mas, ini HP-nya nih. Lain kali tuh hati-hati mas. Kalau kira-kira mau nelpon lampu merah tuh kaca jendela nggak usah dibuka, tutup aja. Ah iya iya. Makasih. Ya, sama. Aduh lu Kon, lu tuh bukan Wonder Woman girl. Kita nih kan dikejar deadline buat bikin liputan. Nah, udah tenang aja. Kalau soal liputan sih tinggal ngopi aja di tempat wartawan lain, gampang kan? Hei! Nama lu siapa? Gila tuh cewek. Mas, sorry aku ada perlu sama Mbak Cindy di mana ya? Oh, Mbak Tini juga sana. Masya Allah Cindy, lo kebangetan banget sih. Lo nyadar gak sih, lo tuh lagi jadi sorotan publik. Baru kemarin lo keluar-keluar tentang anti rokok. Sekarang lo malah sikat-sikat ngerokok di sini. Sin, gue minta matiin nggak? Apaan sih? Ren, cuman dengan begini gue bisa rileks dengan kerjaan gue. Dasar artis munafik. Udah deh, jangan cerewet. Majalah. Gosip terbaru, ciding rokok, Pak. Gosip terbaru, ciding rokok. Murah. Akhirnya aku bisa temuin juga tuh cewek.
Ren. Sin, lo udah baca tabloid mata-mata terbitan hari ini belum? Belum. Emang ada gosip apaan sih? Pagi-pagi gini udah gosip aja. Gosip tentang gue emangnya. Iya, tentang lo. Bahkan lebih parah. Lo tau gak? Foto-foto lo tuh ngisep rokok di mobil van tempel hati. Sekarang dimuat di tabloid mata-mata. Canda aja. Pagi gini udah bercanda udah. Gue serius, ngapain sih gue bercanda? Makanya lo buruan bangun, baca tabloid. Serius lo? Ma! Mama! Ma! Mobilnya mana? Kurang ajar. Muat foto gue tanpa izin kayak gini. Harusnya kamu introspeksi, Cindy. Udah berapa kali Mama bicara sama kamu? Kamu tuh harus berhenti ngerokok. Kamu ini public figure. Tingkah laku kamu tuh jadi sorotan banyak orang. Kamu nggak pernah mau dengerin omongan Mama. Itulah akibatnya. Ya tapi kan Ma, Cindy mau ngerokok kan, mau ngapain kek? Itu kan hak Cindy. Masalahnya, kamu ini terikat kontrak. Jadi duta kampanye anti rokok. Itu yang jadi persoalan. Terus Cindy harus kayak gimana dong Ma? Pikir aja sendiri. Mama udah capek mikirin kelakuan kamu. Bisa habis deh karir gue kalau gue diem aja. Gue harus tuntut ke tabloid. Lihat aja. Oh, hebat. Selamat ya, Pak. Foto-foto eksklusif kamu tentang Cindy dapat respon masyarakat loh. Kenapa, Pak? Iya, oplah tabloid mata-mata, wis, naik drastis. Itu gara-gara foto eksklusif tentang Cindy. Berarti ntar siang kita semua pada makan-makan dong, Pak. Iya dong. Iya, Bo. kan? Boleh. Atur aja lah. Ini HP-nya nih. Lain kali tuh hati-hati, Mas. Kalau kira-kira mau nelpon merah tuh kaca jendela nggak usah dibuka, tutup aja. Ayah, kamu sebenarnya siapa sih? Kenapa juga aku jadi suka mikirin kamu belakangan ini? Sin, mendingan lo pikir-pikir dulu deh sebelum lo tuntut tabloid mata-mata. Ren, mereka itu udah jelas-jelas salah. Gara-gara mereka karir gue bisa habis. Ngerti? Masalahnya lo tuh artis, lo public figure, lo sadar gak sih? Itu berarti wartawan berhak ngebuat lo sebagai sebuah berita. Lo memang berhak nuntut mereka kalau mereka buat berita yang gak jelas kebenarannya. Tapi ini, mereka emang bener mergokin lo lagi ngerokok di lokasi syuting. Iya kan? Harapan gue tuh sebenarnya simpel aja, tak. Walaupun kita cuma jadi wartawan tabloid selebritis, gue pengen ngasih informasi yang bener banget sama masyarakat. Padahal mereka semua tuh sadar, walaupun artis idola mereka sekeren apapun, mereka kan tetap manusia biasa. Jadi bisa aja dong ngelakuin kesalahan, banyak kekurangan, ya kan? Iya, gue tahu banget maksud lo tuh baik. Ya cuman gimana kalau sampai si dinuntut lo? Gimana coba? Anggap aja resiko kerjaan gue. Tapi Ren, gue gak akan berubah. Gue akan tetap tuntut mereka ke pengadilan. Iya, Bu. Baik. Baik, Bu. Nanti siang saya usahakan datang ke sana. Sebelumnya, saya minta maaf ya, Bu, atas foto-foto itu. Iya, terima kasih, Bu. Dari siapa? Bu Widya, staf Dinas Kesehatan DKI.
Mereka minta lo klarifikasi foto-foto itu. Dan nanti sore kita suruh datang ke kantornya. Tuh kan, bener kan? Karir gue bisa habis, tau gak? Saya bukannya ragu nerima kasus itu, Bang. Tapi saya butuh kejujuran. Benar, artis yang bernama Cindy itu bukan pecandu rokok. Pecandu sih enggak. Cuma ngisep sekali-sekali gitu deh. Biasa. Pergaulan sesama artis. Saya ngerti maksud Abang. Tapi sekarang kan masalahnya Cindy itu lagi jadi duta untuk kampanye anti rokok. Jadi saya butuh kejujuran dari dia, Bang. Kalau nggak, buat apa saya ngebela dia? Oke. Nanti coba kamu tanya langsung pada orangnya. Ya? Maaf Bang, Mbak Cindy sama manajernya sudah datang. Kau antar masuk ya? Baik Bang. Hai, Cindy. Apa kabar? Baik. Sudah lama kita tak bertemu ya? Saya Reni. Oh ya, perkenalkan pengacara muda yang akan mendampingi kau di kasus kau nanti. Gila, keren juga nih pengacara. Sin, Itu. Oh, maaf. Cindy. Brian. Reni. Brian. Halo? Oh, iya, Pak Hendra. Apa? Cindy mau konferensi pers yang ini? Iya, baik Pak. Nanti saya sampaikan sama Foni. Iya, oke. Ya, terima kasih Pak. Kemana sih ini anak? Pakai acara matiin handphone segala lagi. Foni. Menurut Abang, ada delik pencemaran nama baik di kasus kau ini. Jadi kau tidak perlu khawatir. Kamu menggugat tabloid mata-mata. Ya, Bang Oding atur aja deh. Buat saya yang penting saya bisa menang dalam kasus ini, Bang. Dan satu lagi, saya pengen nama baik saya kembali bersih. Semua pengacara pasti menjanjikan sebuah kemenangan bagi kliennya, Mbak Cindy. Karena hal itu adalah bentuk dari sebuah servis. Tapi bagi saya pribadi, kejujuran klien saya itu yang paling terpenting. Karena hanya dengan kejujuran, modal kemenangan udah kita pegang. Sekarang saya mau tanya sama Mbak Cindy. Mbak Cindy bukan pecandu rokok, kan? Bang Oding udah cerita kan? Kalau saya itu benar-benar bukan pecandu rokok. Jadi ya, kalaupun emang saya harus ngerokok, itu cuman buat pergaulan aja. Bagaimana, Brian? Oke, Bang. Oke. Kalau begitu, kita bunyikan genderang perang pada tablet mata-mata sekarang juga. Oke, Bang. Dengan dimuatnya foto-foto Cindy oleh tablet mata-mata tanpa seizin klien kami, ini sudah merupakan suatu bukti bahwa tablet mata-mata sudah dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan sekaligus merusak nama baik klien kami. Yang hari ini juga, kami Oding Law Firm yang ditunjuk sebagai penasihat hukumnya akan melayangkan somasi kepada tabloid mata-mata untuk segera meminta maaf dan sekaligus membersihkan nama baik klien kami. Mbak Cindy, apa benar yang dikatakan pengacara Mbak tadi? Iya Mbak, benar. Jadi sekarang saya lagi latihan ngerokok. Ya semua itu saya harus lakukan Mbak. Soalnya itu tuntutan peran saya di speaking saya yang baru. Jadi sekali lagi ya Mbak, semuanya saya bukan perokok. Pintar kali kau ngibul, Cindy. Serius amat sih, ada apaan? Cindy menggugat tabloid mata-mata, Fon. Atas dasar apa coba dia gugat kita?
Jelas-jelas yang gue tulis itu fakta, bukan rekayasa. Ya, itu kan cuma, permainan pengacaranya aja. Mereka itu selalu memutarbalikkan fakta. Kalau mereka dapat momen Cindy waktu pegang rokok, itu kan mungkin cuma waktu dia latihan acting atau apa. Pak Doni, ini sih bener ya Pak. Jangan percaya sama Cindy. Artis aneh tuh orang. Tukang bohong Pak. Jelas-jelas dia itu perokok berat. Belum lagi orang lokasinya bilang suka ngerokok. Terus manajer juga bilang. Apalagi waktu itu saya sempat ngeliat Pak. Waktu manajernya ngomongin Cindy gara-gara dia suka ngerokok. Ini semua juga gara-gara lo, Fon. Lo gak pernah sih mau dengerin omongan gue. Dari awal kan gue udah ngasih tahu sama lo. Makanya kalau lo mau mengekspos narasumber, sebaiknya jangan berlebihan. Sekarang kalau udah seperti ini, lo bisa apa? Gue bisa apa? Lo yang bisa apa? Senangnya recokin orang. Heran deh gue. Urus tuh urusan lo sendiri. Lo mesti inget ya, materi yang gue tulis itu nggak akan bisa turun cetak tanpa persetujuan Pak Doni selaku redaktur pelaksana. Iya kan Pak? Kalian gak usah saling nyalain kayak gitu deh. Ini semua tanggung jawab saya sebagai pimpinan redaksi. Paham? Maaf Pak. Saya akan hadapi semua gugatan Cindy. Sekarang dengar semua. Kalian jangan ada yang ambil tindakan apapun. Kalian semua kerja seperti biasa. Oke? Oke, Pak. Ren! Reni! Tungguin! Dengerin penjelasan gue dulu, Ren. Lu masa mau ninggalin gue gitu aja? Sin, gue kayaknya udah gak bisa lagi jadi manajer lo. Tapi Ren, kenapa? Gue salah ya? Gue udah gak sanggup lagi. Gue udah gak bisa lagi nutupin semua kebohongan lo. Dan sekarang lo kerja sama pengacara yang menurut gue gak lebih dari seorang pembohong. Itu masalahnya. Tapi Ren, lo harus ngertiin posisi gue sekarang kayak gimana. Sorry Sin, gue udah capek. Gue gak bisa. Tapi Ren! Reni! Lo emang sahabat gue yang terbaik, Ran. Gue nya aja yang bodoh. Coba aja gue mau dengerin omongan Christian. Mungkin gue gak bakal kali ya ngalamin kasus gugatan kayak gini. Loh, bukannya ini tuh udah sebuah resiko dari pekerjaan kita, Fon. Kan lo sendiri yang bilang kayak gitu. Iya sih. Ya udahlah, lo tuh nggak perlu ngedaun kayak gini. Dan gue aneh deh sama Christian. Dia tuh teman sekantor kita kan. Harusnya tuh dia care. Ini kagak. Gue nggak ngerti deh apa tuh maunya anak. Sampai benci banget sama lo. Kalau perlu nanti gue datengin dia deh. Gue nggak usah. Mau ngapain lagi? Kita malah ribut lagi ujungnya. Alah, habis keki gue. Gue bukannya ngebenci Foni sih. Gue nggak suka aja dengan sikap dia yang sok-sok hebat di kantor ini. Denger, bersaing gak bersaing ya, Chris? Lo juga harus lihat dong sikonnya. Si Foni ini tuh sempat terpukul banget gara-gara kasus gugatannya Cindy, tau gak? Salah sendiri. Dari awal kan gue udah ngasih tahu dia. Kenapa juga dia nggak mau dengerin kata-kata gue? Itu yang bikin gue sebel sama dia. Dan sekarang kalau masalah udah kayak gini, ngapain juga lo nyalahin gue? Ada apaan sih, Sid? Akhirnya gue lihat juga sorot mata ketidakberdayaan di mata Allah. Foni. Reni! Ren! Kok lo cuek sih? Karena lo nyebelin. Lo pikir gue happy dapet job jadi manajer lo? Hah? Yang ada gue suka makan hati, tau gak? Dengerin gue dulu. Iya. Gue minta maaf ya. Gue tahu gue sering banget bikin lo kesel. Tapi kan gue udah minta maaf. Ren, lo masih mau kan sahabatan sama gue? Yaudah, mau lo apa sekarang? Please Ren, lo tetap jadi manajer gue ya. Kan cuma lo yang bisa ngertiin gue. Kalau gue nggak bisa, gimana?
Masa lu tega sih ninggalin gue sendirian ngadepin masalah yang ini? Please dong, Ren. Kalau gue minta syarat? Syarat? Boleh? Apaan? Gue minta lo berhenti ngerokok. Apa? Berhenti ngerokok? Iya. Ya, tapi Ren, lo kan tahu gue nggak bisa berhenti ngerokok. Ya udah, terserah lo. Itu syarat dari gue. Lagian gue kan udah bilang sama lo dari kemarin. Gue nggak mau lo bohong sama penggemar-penggemar lo. Lagian lo sadar nggak sih sekarang tuh lo jadi duta anti rokok? Bayang nggak kalau mereka semua tahu kalau itu pecandu rokok? Rokok berat malah. Iya, ya udah, iya, oke, gue mau. Tapi tolong bantuin gue ya. Lo kan tahu, buat gue ninggalin rokok tuh nggak mudah. Oke? Benar. Iya benar, janji. Ya udah, berarti kita deal ya. Deal? Oke. Terus aja. Iya. Ton, lo dicari Pak Hendra tuh. Emangnya ada apaan sih? Lo diminta buat nemenin pengacara kantor, buat ketemu sama pengacaranya Cindy. Jadi, gue mesti gimana dong, Sid? Ya biasa aja lagi, kenapa sih lo masih nervous? Gini loh, Fon, kalau menurut gue ini tuh kesempatan emas banget buat lo nunjukin sama Cindy kalau apa yang kita tulis itu fakta. Bener, Fon. Kalau lo nggak keberatan, gue mau kok juga bantu lo untuk ngejelasin sama mereka. Kok tumben sih lo care sama Foni? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Yaudah, Fon, lo kan udah ditunggu sama Pak Hendra, yuk. Bang, saya ke toilet dulu ya. Oke, ntar nyusul ya. Jangan lama-lama. Horas, Brian! Horas, Bang. Sehat, Bang? Sehat. Rupanya takdir yang mempertemukan kita nanti. Bisa aja, Bang. Oh ya, Bang, ini kenalin klien saya, Bang. Alamak, mimpi apa awak semalam? Bisa bertemu dengan artis pujaan awak. Cantik kali. Si Tompul. Iya. Kenalkan juga ini, Foni. Wartawati tabloid mata-mata yang mengasuh rubrik. Rubrik apa kau? Oh, diary seleb. Halo, Brian. Foni. Oh, jadi ini ya, Wartawati yang udah ngefitnah gue? Heh, tahu apa lo soal gue? Berani banget lo bilang kalau gue pecandu rokok. Gila ya? Mbak, saya nggak mungkin memuat gosip murahan. Ini semuanya fakta kok. Saya bisa tanggung jawab, Mbak, sama semua tulisan saya. Kalau perlu nih, saya bisa kasih tahu ke semua orang tentang siapa aja informan yang ngasih tahu ke saya. Kurang ajar banget jadi orang. Nanti nyolong. Dengar ya, gue nggak takut. Dan dengar kan, gue pasti tuntut lo kan. Liatin aja. Tuntut aja saya nggak takut kok. Apa sih nyolong sekarang jadi orang? Aja deh, santun lo habis kok. Sabar lo. Fon. Brian, nantilah kita bicarakan lagi ya. Oke, Bang. Sin, gue heran ya sama lo. Buat apa kita sewa pengacara kalau sikap lo masih aja kayak gitu? Ren, siapa yang nggak kesel coba sama orang yang kayak gitu? Dia tuh udah ngancurin karir gue. Ya tapi nggak kayak gitu caranya. Pas ini harusnya bisa tenang, Mbak. Mbak Reni pulang duluan aja. Saya mau ngomong dulu sama Mbak Cindy. Ntar pulangnya biar saya nganterin.
artis pujaan abang. Macam harimau betina aja. Kalau bicara, asal main semprot. Iya, maafin saya ya bang. Abis tadi kepancing emosi sih, jadi aja kayak gitu. Abang tahunya itu. Sekali-sekali memang artis macam harimau betina itu harus dilawan itu. Kalau nggak begitu, besar kepala dia. Tak nyangka aku, nggak habis pikir aku. Ternyata popularitas itu seringkali membuat artis macam harimau betina itu lupa diri. Tak suka. Saya bukannya melarang klien saya untuk bertindak semuanya sendiri, tapi saya memikirkan dampaknya. Ya, bagaimanapun juga, pengacara dari tabloid mata-mata itu pasti akan cari celah kelemahan pada kasus gugatan Mbak Cindy. Dan kelemahan itu bisa didapat dari perilaku Mbak Cindy yang nggak terkontrol. Ya abisnya mas, siapa yang nggak kesel coba? Gue harus ketemu sama orang yang udah ngefitnah gue. Kesel banget. Iya, saya tahu, Pak. Saya ngerti kok. Tapi tolong, lain kali serahin semua sama saya. Ya, kalaupun nanti ada pertanyaan dari wartawan yang ngajar-ngajar Mbak Cindy, ya Mbak Cindy bisa bilang, no comment. Gimana apanya? Kacau semuanya, Sid. Kacau gimana maksud lo? Lo berantem ya sama Cindy? Iya, gue berantem. Dan lo bisa tahu, yang bikin gue keki bukan cuma tuh orang aja, tapi pengacaranya. Lah emang kenapa pengacaranya? Lo masih inget gak sih, waktu itu di jalan raya, di lampu merah, gue pernah nolongin orang waktu HP-nya dijamret. Iya, mana mungkin gue bisa lupa sama cowok sekeren itu, emang kenapa? Cowok itu pengacaranya Cindy. What? Oh my god. Gimana ceritanya cowok sekeren itu bisa jadi pengacara si artis tukang ngibul itu? Hah? Gak ada yang tahu. Au. Sorry banget ya. Enggak apa-apa kok. Gue bisa ngerti keadaan lo. Iya. Dalam hatiku saat pertama kali lihat dirimu, melihatmu, seluruh tubuhku terpaku dan membisu, detak jantungku berdebar tak menentu. Sepertinya aku tak ingin berlalu. Berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputmu. Ku berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputmu. Saat ku tahu kau akan pergi jauh, izinkan aku untuk selalu menantimu, untuk katakan ku ingin dirimu, agar kau tahu betapa ku terlalu mencintaimu. Aku akan menunggu hingga dirimu kembali untukku. Berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputmu. Ku berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputku. Ingat, apa maunya artis macam mulut harimau betina itu? Mereka menganggap kita salah dan harus meminta maaf secara terbuka di depan publik. Manalah mungkin abang lakukan itu, ya kan?
Jadi tabloid mata-mata itu tetap nggak mau nerima somasi kita? Itu yang saya sesalkan. Padahal kan upaya perdamaian itu solusi yang terbaik. Ya udah langsung aja tuntut ke pengadilan. Bila perlu, tuntut mereka dengan ganti rugi yang sebesar-besarnya. Biar mereka bangkrut sekalian. Bang, ada solusi lain nggak? Gak ada lagi jalan keluar kecuali bertempur di depan pengadilan. Tapi kau tak usahlah khawatir. Abang ini pengacara papan atasnya ini. Malu abang kalau sampai kalah di depan pengadilan. Ya? Rasanya aku nggak sampai hati bermusuhan sama kamu di pengadilan, Fon. Tapi gimana solusinya ya? Sin, menurut gue sih, lebih baik kita cari upaya buat jalan damai dulu. Karena apa? Kalau sampai kasus lo ini nyampe ke pengadilan, gue yakin banget schedule lo bisa berantakan. Karena lo harus bolak-balik datang untuk persidangan. Ya kan, Mas? Sorry ya. Mas, itu ada makanannya. Oh. Gila lo, Ren ya. Gue pikir lo buru-buru ninggalin tempat syuting karena emang lo pengen buru-buru ngomongin kasus lo sama Brian. Ternyata ada something. Emangnya salah ya kalau gue suka sama Brian? Ya salah sih enggak. Keterlaluan iya. Masa ya temen lo sendiri dikadalin juga? Ya udah, maaf deh, maaf. Gue juga sebenarnya nggak ngerti ya, kok bisa gue suka sama dia. Tapi yang jelas, emang kalau gue deket dia suka kayak ngerasa nyaman gitu. Soalnya dia tuh kalau ngomong tuh pelan, orangnya juga santun. Dan satu hal lagi ya, Ren, dia itu bisa ngertiin cewek. Itu yang gue suka. Puji aja terus, sama kayak hujan nih. Sarah, gue telepon Brian ah. Dia malah yang ganggu-ganggu. Ya, halo Mas Indi. Halo Mas, udah sampai mana? Saya masih di jalan, Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Nanti malam ada acara nggak? Ntar malam? Kayaknya nggak ada, Mbak. Emang ada apa, Mbak? Ada yang mau saya omongin. Bisa ketemuan nggak? Oh, boleh. Ya udah, nanti gue SMS-in alamatnya ya. Oke. Dah. Cindy, bisa banget lo ya. Ren, kalau gue nggak kayak gini, gimana caranya gue dapetin Brian? Iya kan? Iya deh, serah apa kata lo, gue ikut aja. Kok bisa gak ngeliat sih gue? Kenapa sih di mobil rese banget gak klakson lagi? Mau baru punya mobil kan itu?
Apaan sih nih orang? Asal main klakson aja. Baru kena mobil kali tuh. Ntar ya, gue urusin dulu nih. Pon, ngapain sih Lan? Diladenin segala. Apa cuma sebentar dulu kesini? Kita harus cepetan pulang, Pon. Poni! Mas, maksudnya apa nih? Asal main klakson aja. Lo pikir di jalan punya ngkong lo apa? Turun lo! Sorry mbak, maksud saya itu... Lo ngapain ngejar-ngejar gue kesini, norak banget sih lo? Tadinya saya menemuin Mbak Foni pulang kerja. Tapi Mbak Foni udah keburu pergi sama motornya kan. Ya, terpaksa saya ngejar Mbak Foni sampai bikin klakson segala. Emangnya ada urusan apa sih? Bukannya kasus klien lo udah ditangani sama pengacara gue, Bang Sitompul. Tahu kan Bang Sitompul? Oh enggak, ini sama sekali nggak ada kaitannya sama kasus itu mbak. Terus? Saya itu... Saya apa sih? Bingung nih. Apa yang jelas dong ngomongnya saya apa? Saya mau ngucapin terima kasih sama Mbak Foni. Karena udah nolongin saya dari penjamretan tempo hari kan. Kembali kasih. Mbak Foni. Apa lagi sih? Lo pengen bujuk gue? Gak akan bisa, tau gak? Lo pengen nyoba ngomong sama gue supaya gue ngomong sama kantor dan gue nurut sama somasinya Cindy, gitu? Gila, nih cewek kok tahu aja sih apa yang aku pikirin. Sorry. Oh my god. Aku kan ada janji nemuin Cindy malam ini. Fon, gila ya, lo tuh bener-bener kelewatan deh. Orang belum bener-bener ngejelasin apa maksudnya, lo udah main semprot aja. Kit, nggak bisa kayak gitu dong. Sekarang tuh posisinya dia udah beda. Dia tuh sekarang udah jadi musuh kita. Nggak bisa dong main ladenin gitu aja. Foni, lo tuh harus bisa dong bedain apa urusan pribadi sama urusan kerjaan lo. Oke, sekarang Mas Brian udah jadi pengacaranya Cindy, tapi kan di luar sana dia tuh bebas berhubungan sama siapa aja termasuk lo. Pokoknya gue nggak mau, Sid. Ya, lo denger ya. Gue tau banget nih, orang ini dia pengen ketemu gue, pasti ujung-ujungnya pengen ngomongin kasus itu. Nanti Ki, tau? Dasar lo ya, nyokap lo tuh ngidam apaan sih? Punya temen keras kepala banget. Mbak bisa koreksi dulu. Siapa tahu ada kekurangan, nanti saya benahin. Aduh, makin kacau deh. Gue ajakin kencan, malah ngomongin kerjaan. Ih. Cindy, lo tuh ngajak kencan, aku mau meeting sama marketing asuransi sih. Ih, udah dong Ren, jangan ketawain gue mulu. Gue kan lagi curhat, tawain lagi. Cumi, harusnya kamu tuh lagi introspeksi. Kamu sendiri yang bilang sama Brian, oh, sama dia mau ngomongin tentang kasus lo. Nah ya udah dong, lo jangan kesel gitu kalau tiba-tiba dia ketemu sama lo pakai baju resmi kerja. Terus kalau saya ngomongin tentang kasus lo,
Ya iya sih, gue tahu. Cuman masa sih dia sebego itu? Gak ngerti apa? Kenapa gue dandan cantik gitu? Ya paling enggak dia ngerti gitu, Ren. Kenapa gue ngajak dia ke restoran romantis kayak gitu? Dia udah mati rasa kali. Sembarangan banget ya. Udah, gue malas curhat sama lo. Tawa mulu. Matiin sih. Kok ada bunga sih? Pagi-pagi udah iseng. Sip. Lo yang iseng kan? Apaan sih maksudnya? Ini, pagi-pagi udah ada naruh bunga di meja gue. Gak ada identitasnya lagi, ini pasti lo deh. Ya, paling-paling juga dari pengacara keren itu kali. Enggak lah, kalau bener ini dia, bakal gue labrak tuh orang. Emangnya dia pikir gue bisa disogok apa pakai bunga? Kan, meeting yuk, siap dong meeting. Sorry ya, Van. Gue terpaksa ngelakuin itu. Karena gue nggak tahu gimana ngungkapin perasaan gue sama lo. Mbak, minta bil dong. Maaf Mbak, sudah dibayar sama Mas yang udah sana. Siapa sih, Van? Tahu, kenal aja enggak. Kok berani-berani amat sih bayarin kita? Bentar ya. Sorry, Mas. Bisa bicara sebentar? Ya, sangat. Heran deh. Mau lo sebenarnya apaan sih? Gue udah ngomong dari awal ya sama lo. Jangan pernah coba-coba rayu gue soal klien lo yang nggak sopan itu. Enggak. Saya nggak bermaksud buat ngebujuk Mbak Foni. Saya cuma berharap kasus gugatan Cindy ini bisa diselesaikan di luar pengadilan. Karena itu tolong Mbak, dengerin dulu penjelasan saya. Jadi maksudnya Mas pengacara itu gue sama kantor gue ada di pihak yang salah gitu? Tolong Mbak, pertimbangkan dulu saran saya ini. Karena saya melihat ada delik pencemaran nama baik dan pelanggaran kode etik jurnalistik pada kasus gugatan Cindy. Karena kalau sampai kasus ini bergulir ke pengadilan, saya yakin tabloid mata-mata pasti akan kalah. Mas pengacara, lo ngancem gue nggak takut. Jangankan masuk penjara, sampai kapanpun gue nggak bakalan merubah pendapat gue, ngerti lo? Orang fotonya udah jelas kok, itu tuh bukan rekayasa, itu fakta semuanya. Kita yuk, kasih gue dong pulang sekalian. Makasih makanannya.
menangi kasus ini? Kenapa enggak? Tadi kalian lihat sendiri kan, semua keterangan para saksi sudah membuktikan kalau saya ini bukan pecandu rokok. Gimana Mbak Cindy dengan kelanjutan kasus ini? Ya karena menurut saya dengan pemuatan foto-foto saya di majalah Mata-Mata itu adalah sebuah upaya pembunuhan karakter. Dan itu adalah pencemaran nama baik. Itu yang saya nggak terima. Maaf, saya rasa penjelasan dari Mbak Cindy lebih dari cukup ya. Ya, permisi. Terima kasih. Kayaknya gue harus ngelain pesta deh. Soalnya gue yakin banget pasti gugatan gue menang. Aduh Sil, lo tuh jangan takabur deh. Lo bisa yakin dari mana lo pasti menang? Tadi lihat sendiri kan, semua keterangan saksi menguntungkan gue. Jadi pasti menang dong. Udah, telepon Mang Ujang ya, yang di villa. Suruh dia bersih-bersih, terus jangan lupa pesenin catering. Oke? Emang lo mengundang siapa aja sih? Oh, kayak nggak tahu aja. Biasa. Maaf Mas Cindy, proses peradilan ini masih panjang loh. Masih butuh perjuangan buat menangin gugatan Mbak Cindy. Iya, gue tahu Mas. Tapi sekali-kali nyantai boleh dong. Udah, pending dulu tuh ngomongin gugatan, kasus apa segala macem. Yang penting ntar malam Mas Dayan harus datang ke pesta gue. Oke? Ya Tuhan, kenapa kebenaran tidak berpihak sama aku? Kenapa semua saksi yang sebelumnya ngebantu kasus aku, semuanya mengkhianatiku? Apa jangan-jangan sekarang udah nggak ada lagi yang namanya keadilan? Kebenaran itu masih ada, Fon. Hanya manusia aja yang kadang nggak yakin kalau kebenaran di muka bumi ini sudah tidak ada. Tumben lo kasih support ke gue, Chris. Salah ya kalau gue care sama lo. Kan kalau lo sakit, gue juga ngerasa sakit. Karena kita ini kan satu tim kerja, Fon. Dan anggap aja permusuhan kita selama ini sebagai momen yang paling spesial di antara kita. Thanks ya supportnya. Mas Cindy! Dia ngeliat murah kok. Hai. Mas Dayan tuh baru datang. Makasih ya, udah undang saya. Gimana dong? Aduh, gimana ya? Samperin dia. Iya, samperin dia. Oh, jelasin aja, pokoknya lo jelasin aja. Buruan. Mas Dayan tuh. Mas, dengerin gue dulu. Dengerin penjelasan gue. Gue bisa jelasin semuanya. Oke, saya cuma tanya satu hal ya. Apa artinya semua ini?
Apa arti saya ngebela Mbak Cindy kalau pada kenyataannya Mbak Cindy ngomongin saya? Mas, yang tadi Mas lihat itu bukan yang sebenarnya, Mas. Jadi tadi gue ngerokok cuma ikut-ikutan temen aja. Ikut-ikutan? Mbak Cindy ini udah dewasa. Bisa menilai mana yang baik dan nggak yang baik buat diri sendiri. Oke, gue salah dan gue minta maaf, Mas. Minta maaf banget. Tapi please, Mas, ngertiin gue. Sorry Mbak Cindy. Lebih baik sekarang Mbak Cindy cari pengacara lain aja. Oke? Nggak, Mas! Jauh semuanya. Sekarang saya mau tanya sama Mbak Cindy. Mbak Cindy bukan pecandu rokok kan? Bang Oding udah cerita kan? Kalau saya itu benar-benar bukan pecandu rokok. Jadi ya, kalaupun emang saya harus ngerokok, itu cuman buat pergaulan aja. Jasad. Ya, gue kayak bisa bantu pakai doa kali ya. Mudah-mudahan si Brian berubah pikiran, tetap mau jadi pengacara lo setelah nanti ketemu sama Bang Oding. Iya. Amin. Itu dong, semangat lagi. Dulu dong. Awal lagi lupa gue. Kau pikir dulu lah, kasus gugatan Cindy sudah selangkah lagi. Sorry Bang, saya nggak mau jadi pecundang. Apa artinya sebuah kemenangan kalau pada kenyataannya saya dibohongin sama klien saya sendiri Bang? Toleransilah sedikit kau. Maklum, dia kan artis. Sorry Bang. Ada apaan sih? Fon, gue punya berita bagus buat lo. Emang ada apaan? Gue dapat info kalau ternyata pengacaranya Cindy itu mundurin diri dari perkara kita. Mau dia mundur, Kek? Enggak, Kek. Tetap aja kan, kasus gue itu tetap bakal berjalan, Sid. Ya ada lah, Fon. Itu kan berarti masalah besar buat Cindy. Lo tau sendiri, Brian pengacara muda selama ini coba di persidangan. Dia kan berhasil ngeyakinin hakim. Alah, udah deh, nggak usah ngomongin Brian. Nggak penting, tau nggak? Idih, lo kok sentimen banget sih sama tuh cowok? Jangan-jangan lo suka ya? Suka? Enggak lah, amit-amit deh gue suka sama dia. Sid, sekali dia jadi musuh gue, tetap aja musuh. Foni, halo? Dasar itu anak. Syukur deh, akhirnya Brian udah nggak jadi pengacaranya Cindy. Dapat kiriman bunga lagi, Fon? Iya nih, nggak tahu dari siapa. Udah, lo nggak usah pikirin deh. Lo dipanggil tuh sama Pak Hendra. Ada apaan emangnya? Jadi gini, lo tuh mau dikenalin sama pengacara baru yang bakal nemenin Pasti Tompul. Pengacara baru? Maksud lo?
Iya, dan gue yakin lo pasti kaget banget pas lo ngeliat orangnya. Apaan sih lo bikin gue penasaran aja? Yaudah deh, gue kesana dulu ya. Iya, Apaan sih? Enggak, bukan apa-apa kok. Terus kenapa gue ngomong dia? Enggak boleh. Enggak, udah aja. Apaan sih? Fon. Jadi selama ini lo yang ngirimin gue bunga, Chris? Itu... Fon. Fon nih. Iya, Pak. Iya, Pak. Halo, Bang. Apa kabar, Bon? Ya, gini aja, Bang. Bon, kenalin. Itu pengacara baru yang akan bantu Bang Sito. Apa kabar, Bon? Iya bang. Iya, masih lokasi syuting. Ada apa bang? Hah? Oh gitu ya bang ya? Ya udah. Nanti saya bakal sampein di sini. Makasih ya bang ya. Kenapa, Ren? Enggak, cuma info biasa aja kok. Udah lu fokus aja sama dialog lo. Pak, maksud Bapak orang ini bakal jadi pengacara baru saya? Iya. Kenapa, Bon? Bisa nih. Bon. Apaan sih? Bon, dengerin dulu penjelasan saya. Setelah itu kamu boleh maki-maki saya sebagai orang yang munafik, pengkhianat, atau apa, terserah. Lo emang pantas banget. Gue bilang jadi pengacara munafik, pengacut, pengkhianat emang pas banget buat lo. Bisa-bisanya ya, lo tinggalin Cindy dan sekarang tiba-tiba pengen ngelawan dia dan sekarang pengen jadi pengacara gue. Enak banget lo, gak punya sikap banget jadi orang. Karena saya sudah muak dengan yang namanya kebohongan. Selama ini Cindy nipu saya. Yang akunya bukan pecandu rokok, tapi kenyataannya... Baru sadar lo. Mana aja lo. Nggak usah cari simpati di depan mata gue. Pinggiran mobil lo sekarang, pinggiran cepetan. Fon. Gak usah ganggu gue. Pengacara munafik, pengecut, pengkhianat lo. Aku mau ngomong banget lo. Ya lo mau ngomong apa lagi? Lo jelasin apa lagi sama gue? Diam. Dengerin dulu. Saya nggak akan lepasin kamu sebelum kamu dengar apa kata hati saya. Maksud lo? Saya ngelakuin ini semua karena saya suka sama kamu. Saya melihat ada kebenaran dalam diri kamu, Fon. Lo pikir gue apaan? Jangan ngaco deh lo. Lo pikir gue gampang digombalin apa? Fon. Jadi gara-gara ini lo ninggalin gue? Iya. Lo malah sekongkol sama orang yang udah minta gue. Lo kok ngomong gak usah sembarangan ya? Iya, kenapa? Emang gue udah sabar banget sama lo, tau gak? Artis macam apaan lo? Cukup. Mbak Cindy, Fon ini gak salah apa-apa. Ini murni masalah saya dengan Mbak Cindy. Masih bisa-bisanya ya lo belain orang ini yang udah ngancurin nama baik gue. Dasar pengacara yang gak tau diri.
suka sama Foni. Cuma gue gak ngerti gimana cara gue untuk ngungkapin perasaan gue. Lo sendiri kan juga tahu kalau gue ketemu sama Foni, dia gak pernah mau ngalah. Dan itu masalah buat gue. Sin, gue tahu lo kesel bukan karena Brian nyianatin kasus lo kan, tapi lo kesel karena cinta lo bertepuk sebelah tangan. Iya kan? Iya, Ren. Ternyata gue cinta sama dia. Dan sebelumnya gue gak pernah kayak gini. Tapi kenapa sih ini harus kayak gini? Fon, ya kalau ditanya kenapa Brian bisa suka sama lo, gue sampai mati juga gue nggak bisa jawab. Ya gitu juga masalah Christian. Tapi lagian harusnya lo ngerasa beruntung lagi, lo bisa dicintain sama dua hati. Ya udah. Jadi gue mesti gimana dong? Cuma hati lo Fon yang bisa jawabnya. Ya kalau lo suka sama Brian, lo nggak mesti lagi menghindarin dia. Begitu juga sebaliknya kalau lo emang lebih suka sama Christian. Tapi emang iya sih, cinta tuh datangnya nggak terduga. Dari benci bisa jadi jatuh cinta lo. Lo pikir-pikir deh. Saya nggak akan melepasin kamu sebelum kamu dengar apa kata hati saya. Maksud lo? Saya ngelakuin ini semua karena saya suka sama kamu. Tuh cowok gampang banget sih ngomong suka. Dasar gombal. Tapi emang dia lumayan keren juga sih. Kenapa lagi sih gue? Cinta itu nggak harus miliki, Sin. Dan Tuhan ciptakan banyak perbedaan antara lo sama Brian. Dan lo harus terima itu. Terus gue harus kayak gimana? Lo harus coba untuk terima dengan lapang dada. Karena cuma itu yang bisa lo lakuin. Dan gue yakin selama lo bisa besar hati, suatu saat lo bakal ngerti makna sebuah cinta. Makasih, Ren. Sidang pidana gugatan pencemaran nama baik atas nama penggugat Cindy Claudia dengan tergugat tabloid Mata-Mata hari ini dinyatakan gugur. Karena kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat telah terjadi perdamaian, atas nama majelis hakim, dengan ini sidang saya tutup. Dalam hatiku saat pertama kali lihat dirimu, melihatmu, seluruh tubuhku terpaku dan membisu, detak jantungku berdebar tak menentu. Sepertinya aku tak ingin berlalu. Berikan cintamu juga sayangmu, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputmu. Ku berikan cintaku juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga akhir waktu, menjemputmu.